Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Hamasi dengan NIM C1D1191190. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan pada mata kuliah Teori Ilmu Komunikasi. Materi pertama yaitu mata kuliah Teori Ilmu Komunikasi mengkaji mengenai pengertian ilmu dan teori-teori dalam komunikasi. Pada mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa dapat memahami tentang pendekatan, konsep, dan perspektif dari ilmu komunikasi, dan juga dapat menjelaskan serta mengaitkan fenomena komunikasi sehari-hari dengan tradisi-tradisi teori komunikasi. Selanjutnya, pemahaman teori komunikasi yang terdiri dari siapa pencetus teori dan tahun berapa. Selanjutnya, substansi masing-masing teori yang terdiri dari definisi teori, asumsi teori, konsep-konsep penting dalam teori, aplikasi teori, dan studi kasus. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, membahas mengenai model-model komunikasi dan gagasan teori komunikasi. Pada materi ini membahas tentang model-model komunikasi menurut para ahli yang terdiri dari model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi Shannon dan Weaver, model komunikasi Berlo, model komunikasi Barlan, model komunikasi Osgood dan Charm, model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, dan model komunikasi interaksi. Selanjutnya yaitu gagasan teori komunikasi yang terdiri dari pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teori. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman, sementara ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita peroleh secara sistematis, mempunyai objek, memiliki metode, bersifat universal, analisis, dan terverifikasi atau dapat diuji kebenarannya. Sedangkan teori adalah semua pengetahuan yang bisa diuji baik secara verifikasi maupun falsifikasi atau dipersalahkan hasil dari pengujiannya yang diakui kebenarannya. Selanjutnya, konsep, teori, dan model. Konsep adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek, atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide, atau gambaran mental. Teori. Teori adalah seperangkat penjelasan tentang konsep terkait fenomenologi yang telah teruji kebenarannya. Selanjutnya, model. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Selanjutnya yaitu asumsi filosofi teori yang terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama, epistemologi, yang kedua ontologi, yang ketiga aksiologi. Ilmu komunikasi bagian dari ilmu sosial. Penjelasan dari poin ini adalah di mana ilmu komunikasi fokus pada bagaimana tingkah laku manusia dalam menciptakan, mempertukarkan, dan menginterpretasikan pesan-pesan yang untuk tujuan tertentu. Ada dua aliran dalam pengembangan ilmu komunikasi atau pendekatan social science. Yang pertama, di proses school, yaitu fokus pada proses, nilai-nilai efektivitas, keakuratan dari suatu kegiatan komunikasi. Yang kedua, di semiotic school, yaitu fokus pada makna, bagaimana makna dipertukarkan dan diciptakan. Selanjutnya, konteks komunikasi yang terdiri dari komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik atau retorika, komunikasi massa, komunikasi lintas budaya. Selanjutnya, dimensi teori yang terdiri dari dua, yaitu teori nomotetik dan teori praktis. Pertemuan ketiga yang membahas tentang perkembangan teori. Ada 7 tradisi teori komunikasi menurut Robin Craig. Yang pertama itu semiotika, di mana tradisi ini merupakan studi yang mempelajari tanda dan simbol. Yang kedua, fenomenologi atau pengalaman sadar individu. Tradisi ini menjelaskan bahwa manusia secara aktif menginterpretasi pengalaman mereka. Yang selanjutnya, sibernetika, mana tradisi sibernetika membahas mengenai suatu sistem yang kompleks. Selanjutnya, sosiopsikologi, di mana individu sebagai makhluk sosial. Yang keempat, sosiokultural, studi yang membahas mengenai interaksi antar individu yang berbeda latar belakang budayanya. Yang kelima, kritis. Tradisi ini menjelaskan bahwa kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh suatu kelompok serta penindasan yang dimiliki oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Keenam, retorika, mana menjelaskan bagaimana manusia menggunakan simbol untuk mempengaruhi siapa saja yang ada di dekatnya dan membangun dunia di mana mereka tinggal. Selanjutnya, metode dan pendekatan penelitian. Pada materi ini menjelaskan ada 2 metode penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sementara pendekatan terdiri dari 3, yaitu pendekatan positivisme, pendekatan konstruktivisme, dan pendekatan kritis.
Pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan simbol dan makna. Pemikiran George Hamid mengenai pentingnya komunikasi bagi kehidupan dan interaksi sosial melalui makna yang diciptakan. Adanya kekaguman terhadap kemampuan manusia dalam menggunakan simbol sesuai dengan makna yang muncul dari situasi tertentu. Pembahasan selanjutnya tentang tema teori interaksi sosial. Yang terdiri dari satu, makna atau meaning, itu individu akan bertindak sesuai dengan makna yang diberikan oleh orang lain padanya. Yang kedua, konsep diri. Berawal dari diri sendiri, timbul pertanyaan siapakah saya, adanya sense of self, individu mengembangkan dirinya melalui interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, hubungan antar individu dan masyarakat. Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses sosial budaya dan juga struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Selanjutnya, ada 3 konsep penting dalam interaksi simbolik yang terdiri dari satu, pikiran atau mind. Pikiran merupakan kemampuan menggunakan simbol-simbol baik secara verbal maupun non-verbal, di mana simbol-simbol ini memiliki makna yang sama. Yang kedua, diri atau self, kemampuan untuk merefleksikan diri sendiri dari perspektif orang lain. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat atau min adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan manusia dan dinamis. Ada dua bagian penting masyarakat yang mempengaruhi pikiran dan diri. Yang pertama, orang lain secara khusus, yaitu individu-individu dalam masyarakat yang signifikan bagi kita. Yang kedua, orang lain secara umum, yaitu cara pandang dari sebuah kelompok sosial atau budaya sebagai suatu keseluruhan. Pertemuan selanjutnya membahas mengenai teori dramaturgi. Teori dramaturgi Erving Goffman memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode yang memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik, kata, dan kehidupan sosial. Fokus pendekatan dramaturgi adalah bukan apa yang orang lakukan, bukan apa yang ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka melakukan. Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan identitas bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Manusia sebagai aktor utama dramaturgi. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri. Demi tujuannya, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Dramaturgi frontstage dan backstage. Dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Goffman menyebutnya sebagai satu, bagian depan atau frontstage, mencakup setting, personal font atau penampilan diri, dan peralatan untuk mengekspresikan diri. Bagian belakang atau backstage adalah the self, yaitu semua kegiatan yang tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan acting atau penampilan diri yang ada pada front. Tentunya asumsi-asumsi teori dramaturgi. Yang pertama, para aktor adalah mereka yang melakukan tindakan atau penampilan rutin. Yang kedua, individu dapat menyajikan sesuatu pertunjukan bagi orang lain, tapi kesan pelaku terhadap pertunjukan tersebut dapat berbeda-beda. Itulah materi yang saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.